Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah pada pagi ini kita insyaallah melanjutkan kembali ya, pembahasan ilmu tajwid, yaitu menggunakan kitab At-Tashjir fi Ilmi Tajwid, yaitu bagan ilmu tajwid yang terakhir kali kita membahasnya itu sampai ke alaqatul huruf ya, sampai ke alaqatul huruf, yakni tentang bab tentang idgham ya, kalau nggak salah bab tentang idgham. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali ke bab berikutnya, yakni bab tentang mad ya. Nanti Anda cari dulu di sini bagian tajwidnya. Bentar. Baik. Ya, bab berikutnya itu bab tentang mad. Baik. Pertama kita bahas dulu ya beberapa dalil ya yang dijelaskan oleh para ulama tentang pentingnya membaca huruf mad. Di antaranya sebagaimana yang sering kita dengar, salah satu hadisnya yakni asar dari para sahabat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya beliau pernah ada yang datang kepada Abdullah bin Mas'ud dan membacakan beberapa ayat dan sampai kepada ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, maka orang tersebut mengurangi kadar madnya pada kalimat lil fuqara'i yang harusnya dibaca lebih dari 2 harakat, ini malah menjadi kurang ya, kurang dari malah dibaca 2 harakat mursalatan. Maka ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an langsung menegurnya atau mengoreksinya kalau kita sekarang itu. Kata beliau, kata Abdullah bin Mas'ud, ma hakadha aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata beliau, tidak seperti itu yang dibacakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya hadirin ya, ketika kita
membaca pengucapan huruf mad ini tentunya harus sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang diajarkan oleh kepada para sahabat, kemudian para sahabat mengajarkan kembali kepada generasi setelahnya, ini tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in sampai kepada kita. Ya. Dan sudah jelas sekali ya sampai kepada kita di buku-buku ilmu tajwid atau ketika kita bertalaqi Al-Qur'an, ya di dalam membaca huruf-huruf mad itu ternyata ada yang dipanjangkan 2 harakat, ada yang dilebihkan lebih dari 2 harakat, ya, yang lebihnya pun nanti bermacam-macam, ada yang 4 harakat, ada yang 5 harakat sampai 6 harakat. Ini adalah aturan ya membaca huruf-huruf mad ketika membaca Al-Qur'an, ya. Ini aturan demikian ini harus kita ikuti. Ya. Kita tidak bisa seenaknya untuk meninggalkan kaidah-kaidah tersebut. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya, ketika ada seorang yang membacakan kepada beliau dan keliru di bagian mad padahal tidak sampai merubah makna, beliau langsung mengoreksinya bahkan mengatakan ya mahakadza aqra'aniha Rasulullah SAW, tidak seperti yang dibacakan oleh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi tidak demikian. Ya, maka langsung Abdullah bin Mas'ud memberikan contoh yang benar, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin famaddaha, artinya dimadkan, dipanjangkan lebih dari 2 harakat. Baik, nah ini adalah salah satu dalil ya tentang ilmu tajwid atau khususnya adalah tentang cara membaca huruf mad. Meskipun di sini tidak sampai merubah makna. Apalagi nanti di bab mad ini kalau ada bacaan-bacaan yang sampai merubah makna. Nah, ini jelas sekali keliru ya. Dan itu bisa merusak daripada maksud-maksud dari Al-Qur'an tersebut. Maka kita harus melatihnya, harus mengetahuinya mana yang 2 harakat, mana yang lebih dari 2 harakat, ya, dan kita mempraktekannya di dalam bacaan Al-Qur'an sehari-hari kita. Kita mengaplikasikannya ya di dalam membaca Al-Qur'an, baik itu di hadapan guru kita ataupun kita membaca dalam keadaan sendiri. Ya, demikian. Itu kita terus mempraktekannya. Baik. Adapun yang dimaksud dengan mad di sini menurut para ulama tajwid di sini disebutkan ya al-mad ya di dalam kitab Bagan Tajwid. Ini mungkin layout sudah diperbaharui ya. Ada beberapa yang berbeda dengan yang kemarin-kemarin. Nah, di sini dikatakan bahwa mad itu adalah ya kita masuk kepada definisi ya. Memanjangkan suara yakni italatus saut. Italatus saut. Memanjangkan suara dengan huruf-huruf mad. Ya. Itu memanjangkan suara italatus saut biharfin min hurufil maddi. Yaitu dengan huruf mad atau juga para ulama menambahkannya dengan huruf lin. Ya. Cuma kalau huruf lin ini hanya dipanjangkan dalam kondisi arid lisukun saja. Ya. Kalau huruf mad yang 3, yang huruf waw, sukun sebelumnya dhammah, alif sebelumnya fathah, ya sebelumnya kasrah, maka huruf-huruf tersebut dipanjangkan di dalam setiap kondisi. Ya. Nah, itu disebut huruf mad. Nah, maka di sini dikatakan yang dinamakan dengan mad itu adalah italatus saut, memanjangkan suara. Nah, maka di sini kita syarah kembali apa itu italatus saut, memanjangkan suara. Maksudnya adalah italatus saut di sini adalah memanjangkan bunyi suara yang keluar dari rongga mulut kita yakni al-jauf ya dengan tempo yang sudah ditentukan. Dengan tempo yang sudah ditentukan masing-masing. Dan temponya itu mulai dari 2 harakat sampai 6 harakat. Nah, gitu ya. Jadi memanjangkan suara mulai dari 2 sampai 6 harakat. Maka kalau ada orang yang membaca Al-Qur'an memanjangkan bunyi
selain daripada huruf mad, maka ini keliru. Ya. Kalau ada orang yang memanjangkan bunyi huruf lebih dari 6 harokat pun ini menjadi keliru. Ya. Ketika ada seorang yang membacakan Al-Quran atau memanjangkan bunyi huruf, ya, kurang misalkan dari 2 harokat, 1,5 atau tidak dipanjangkan sama sekali misalkan, maka itu pun akan menjadi kekeliruan di dalam membaca Al-Quran. Ataupun ketika ada orang yang merubah kadar harokat, sebagaimana yang tadi terjadi di zaman para sahabat, ya. Nah, ini pun dikatakan keliru. Jadi maksud daripada italatus saut itu adalah mempanjangkan suara, ya, yang berasal dari rongga mulut kita al-jauf, ya, dengan kadar 2 sampai 6 harakat. Ya. Adapun nanti kadar-kadar mad tersebut di dalam membaca Al-Qur'an tentunya kita harus mengetahui teori-teorinya. Mad apa saja yang dibaca 2, mad apa saja yang lebih dari 2, itu harus tahu teorinya. Baik ya. Dengan huruf-huruf mad. Yang kedua, di dalam definisi di sini dikatakan bahwasannya, ya, membaca memanjangkan bunyi suara itu, ya, tidak di setiap huruf. Dengan syarat apa? Harus ada huruf mad. Nah, ini dari definisi tersebut, ini juga menjelaskan tentang syarat terjadinya mad ini harus ada huruf mad. Apa saja huruf mad? Ya, sebagaimana yang kita ketahui semua, ya, kita sudah mengetahui semua, insya Allah. Yang dinamakan dengan huruf mad, yakni ada 3. Yakni disebut juga huruf-huruf al-jauf, atau disebut juga oleh para ulama jaufiyah, diberikan laqab jaufiyah, yakni 3 huruf. Yang pertama adalah huruf alif, ya. Yang kedua huruf ya, yang ketiga adalah huruf waw. Dengan syarat alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasrah, waw sebelumnya dhammah. Nah, ini huruf-huruf mad. Nuhiha, ya, digabungkan dalam kata, dalam lafaz nuhiha. Ini huruf mad. Jadi kalau ada huruf-huruf tersebut, ini kita wajib memanjangkannya, ya. Dan bisa merubah makna jika kita tidak memanjangkannya. Baik. Baik, di sini di dalam kitab Bagad Tajwid, ini mad ini terbagi menjadi 2, ya. Ada yang dinamakan mad asli, ada juga mad far'i. Nah, ada 2, ya. Pembagian mad ini ada 2, ada mad asli, ada mad far'i. Ini di kitab-kitab di nazam ini sudah dijelaskan, ya. Yang pertama, terlebih dahulu kita bahas mad asli, ya. Mad asli atau disebut juga mad tabi'i, ya. Apa itu mad asli? Mad yang terjadi, ya, panjang tanpa adanya sebab, ya, tanpa adanya sebab. Ya, ini kata para ulama mala tawaqqufun lahu ala sabab, yaitu mad yang tidak bergantung pada suatu sebab. Jadi huruf madnya itu menyendiri dan tidak ada sebab-sebab yang membuat mad tersebut menjadi mad far'i. Apa sebabnya? Di antaranya adalah huruf hamzah, huruf sukun, ya. Jadi kalau ada huruf mad menyendiri seperti ini, di depannya tidak ada huruf hamzah, di depannya tidak ada huruf yang sukun, atau di depannya tidak ada huruf yang ditasydid, maka ini kita sebut mad tabi'i atau mad asli. Nah, gitu ya. Ini huruf dasar, ya, kaidah dasar atau huruf-huruf yang dasar yang harus kita ketahui bagi para pembaca Al-Qur'an. Dan di mad asli ini, ya, ini bisa merubah mana jika kita meninggalkan mad asli ini. Misalkan merubah mad menjadi hilang madnya. Qala menjadi misalkan dipindahkan bunyi madnya dari qaf ke lam. Qala, atau dua-duanya diberikan mad qala. Nah, ini merubah makna. Nah, ini mad asli.
Dinamakan oleh para ulama mad asli, mad tabi'i. Karena memang orang Arab ketika mengucapkan huruf mad ini, baik itu di dalam muhaddasah mereka, percakapan mereka sehari-hari, ataupun di dalam hadis, ataupun di dalam Al-Quran, ketika menemukan huruf mad seperti ini, ya, itu pasti dibaca 2 harokat. Bahkan keumuman semuanya, jika ada huruf mad, ya di luar Al-Quran, ini yang di luar Al-Quran, mau di depannya ada hamzah ataupun tidak. Kalau ada huruf mad, itu mereka orang Arab pasti memanjangkan bunyi temponya itu dua harokat. Taib, makanya dinamakan mad tabi'i, ya seperti itu, mad asli. Taib. Ya, ini kita sudah tahu semua hurufnya, yaitu huruf mad tanpa adanya sebab. Ya, huruf mad ketika kita baca Al-Quran, kita menemukan huruf mad dan di depannya tidak ada sebab, maka itu dinamakan mad asli. Yang kedua adalah mad far'i. Ya, mad far'i. Nah, apa itu mad far'i? Mad far'i ini kata para ulama mauqufun ala sabab. Ya, mad yang terjadi dikarenakan adanya sebab. Ya. Jadi ada huruf mad yang 3 tadi ditambah sebab gitu ya. Ditambah sebab huruf mad ditambah sebab, maka akan menjadikan mad tersebut menjadi mad far'i. Ya. Sebabnya itu apa? Yang pertama adalah hamzah, yang kedua adalah sukun. Ya, ini menjadi mad far'i. Contoh misalkan kita membaca ja, kemudian ditambahkan hamzah di depannya jaa, maka jaa itu menjadi mad far'i dikarenakan ada sebab. Contoh yang sukun misalkan di sini, Ana berikan contoh al-qaimina, atau ketika kita waqaf al-qaimin. Nah, ini contoh tersebut mewakili contoh hamzah dan sukun. Yang pertama adalah qai, alif ya sebelumnya fathah menghadapi huruf hamzah. Nah, maka ini madnya mad far'i. Nanti jenis mad far'inya ini termasuk mad muttasil, ya. Kemudian min. Nah, min ketika kita baca waqaf al-qaimin, maka minnya ini huruf mad ya sebelumnya kasrah bertemu dengan sukun. Namun di sini sukunnya adalah sukun palsu, maka ini dinamakan juga mad far'i. Jenis mad far'inya yakni mad arid lisukun. Nah, inilah mad far'i. Ya. Jadi mad itu terbagi menjadi 2, ada mad asli, ada mad far'i. Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala, wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu wa sammi awwalan tabi'iyan wa hu. Ya. Mad itu ada mad asli, ada mad far'i. Yang mad asli dinamakan juga mad tabi'i. Ya, baik seperti itu. Nah, ini definisi mad disertai dengan pembagiannya. Baik. Kita lanjutkan ya. Kita masuk ke pembahasan mad asli. Nah, gitu ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan mad asli. Kita rinci terlebih dahulu agar kita nanti bisa mendapatkan gambaran setidaknya ketika membaca Al-Qur'an. Ya. Yang dikelompokkan kepada mad asli itu apa saja. Nah, gitu ya. Baik. Kalau kita kenal ya mad asli itu kan kita hanya mengenal ketiga huruf itu saja. Ya, nuhiha. Nah, di dalam nanti ketika kita baca Al-Qur'an, ya kondisi huruf-huruf yang 3 tersebut nanti kondisinya nanti bisa berubah-ubah, berbeda-beda, ya. Sehingga nanti ada mad asli itu ada yang terjadi di kalimat, ya, di dalam sebuah kata, ya. Ada juga yang terjadi di dalam sebuah huruf. Nah, gitu ya. Maka di sini mad asli ini terbagi menjadi 2. Ada mad asli kilmi atau mad asli yang terjadi di kalimat. Yang kedua adalah mad asli harfi. Nah, gitu. Atau mad tabi'i harfi. Nah, gitu ya. Ada 2. Ada mad asli atau mad tabi'i terjadi di kata.
ada juga mad asli atau mad tobi yang terjadi di huruf. Ya. Baik, yang sedikit dulu kita bahas yang terjadi di huruf. Yang terjadi di huruf ini mad asli atau mad tabi'i ini terdapat pada awal ayat, awal pembuka surah, yakni pada huruf-huruf muqatta'ah. Ya, huruf muqatta'ah kita kenal ada 14, ada silhu, suhairon, man qata'ta, ya. Akan tetapi nanti yang ke-14 tersebut ada huruf yang dibaca 6, ada huruf yang dibaca 2 harokat. Nah, yang dibaca 2 harokat itu terdiri dari 5 huruf, yakni hayyun, tahura, huruf ha, huruf ya, huruf to, huruf ha, huruf ro. Nah, ini ketika kita mendapati huruf tersebut berada di huruf-huruf muqatta'ah, ya, di awal surah, pembuka surah, fawatihus suwar, maka ini dibaca 2 harokat. Kenapa menjadi 2 harokat? Karena di depan huruf ha tersebut, misalkan kalau ha, kemudian di depannya ada alif, tidak ada hamzah di depannya. Tidak ada sebab. Maka disebutkan oleh para ulama, di sini adalah mad tabi'i harfi. Ya, dibaca 2 harokat. Ya, baik. Contoh misalkan, toha, to 2 harokat, ha 2 harokat. Alif lam mim ra, ro-nya 2 harokat. Yasin, ya-nya 2 harokat. Ya, ya-nya 2 harokat. Hamim, hamim, ha-nya 2 harokat. Nah, ha tersebut, ya tersebut, to, ha dan ro yang berada di fawatihus suwar, di ayat-ayat muqatta'ah, dinamakan oleh para ulama itu adalah mad tabi'i harfi, yakni mad tabi'i yang terjadi di huruf-huruf muqatta'ah. Baik ya. Kemudian yang kedua, pembagian dari mad asli itu mad yang terjadi di kata atau di kalimat. Kalau bahasa Arabnya kalimat, kalau bahasa kitanya kata, di sebuah kata, ya. Nah, di sini kita bagi lagi ya menjadi 3. Ada dalam kondisi tetap dibaca 2 harokat. Nah, ini kita perhatikan dulu. Dibaca 2 harokat, kondisi panjang 2 harokat dalam keadaan wasol dan waqaf. Mau wasol, mau waqaf, ternyata mad tersebut tetap saja dibaca 2 harokat. Ada yang dibaca 2 harokat itu dalam kondisi yang kedua, hanya wasol saja. Ya, kita nanti pelajari ya. Kemudian ada juga yang dibaca 2 harokat itu hanya dalam keadaan waqaf saja. Ya, ini rinciannya demikian. Nah, kita masuk ke yang pertama dulu. Jadi mad asli yang terdapat di sebuah kata dibaca 2 harokat dalam kondisi wasol dan waqaf. Ini yang pertama, itu hanya mad tabi'i saja. Yang kita ketahui namanya adalah mad tabi'i. Ya, jadi mad tabi'i ini huruf waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasrah, alif ya sebelumnya fathah. Nah, ini mad tabi'i, dinamakan mad tabi'i. Nah, ini baik berada dalam keadaan waqaf ataupun dalam wasol, kita sambung tetap 2 harokat. Contoh, misalkan wadduha, ya kita baca wadduha saja. Wadduha, waqaf, haknya di sana bukan mad iwad, bukan juga mad arid li sukun dalam keadaan waqaf. Hak di sana adalah mad tabi'i, meskipun kita waqaf di akhir ayat. Ketika kita wasal, wadduha wal laili idza saja, tetap dibaca 2 harokat. Jadi tidak ada perubahan, baik dalam wasal, dalam keadaan waqaf tetap 2 harokat. Nah, di situ ya. Contoh qalu misalkan. Qalu wahum. Misalkan.
Kalau waqaf, qalu, tetap dibaca 2 harokat. Ini yang dalam keadaan wasal dan waqaf, ya. Kemudian ternyata ada nanti mad yang dibaca 2 harokat, ya, hanya dalam keadaan wasal saja baru dibaca 2 harokat itu. Dalam keadaan waqaf, ya, mad tersebut malah menjadi tidak dipanjangkan. Nah, gitu ya. Yang pertama adalah mad silah sugro. Nah, mad silah sugro ini kita masukkan kepada pembagian mad asli. Nah, ini oleh para ulama dimulhakkan. Mulhak itu diikut sertakan ke pembahasan mad asli. Nah, gitu ya. Karena panjangnya sama dua harokat. Nah, gitu. Nah, itu yang pertama adalah mad silah sugro. Nah, kalau kita lihat mad silah sugro ini, ya, atau mad silah sugro atau mad silah ada sugro, ada kubro, ada qasiro, ya, ada tawilah, bisa ya, qasiro atau mad silah sugro, boleh, dua-duanya boleh namanya. Nah, mad silah sugro ini dipanjangkan 2 harokat hanya dalam keadaan wasol saja, ya, dan hurufnya ya sama saja, waw sebelumnya dhammah, huruf-huruf mad itu, ya, kadang ada ya seperti itu. Baik, contoh innahu kana hu-nya ketika dalam keadaan wasal dibaca 2 harokat. Bagaimana kalau waqaf? Tidak dipanjangkan. Innah, bahkan haknya menjadi sukun. Nah, taib. Itu mad silah sugro, itu dibaca 2 harokat hanya dalam keadaan wasol saja. Taib, ya. Kemudian yang ketiga, ya, ketika kita nanti membaca Al-Quran, ternyata ada huruf mad yang dipanjangkan, panjangnya temponya 2 harokat, itu hanya dalam keadaan waqaf saja. Suara putus-putus, Ustaz. Suaranya putus-putus ya. Nah, kayaknya sinyal Iya. berarti. Sinyal berarti. Baik. Tapi kedengaran jelas? Nah, sekarang sudah jelas, Ustaz. Baik. Alhamdulillah jelas. Baik. Yang ketiga, ya, ini kita layarnya sudah ada ya, terlihat ya umat ya. Layar dari Ana ada terlihat di sana? Ada, Ustaz. Ada, Ustaz. Ada ya. Baik. Yang ketiga, ini masih di mad asli yang terjadi di kata, terjadi panjang 2 harokat hanya dalam keadaan waqaf saja. Nah, gitu ya. Jadi kalau wasol tidak jadi mad, hanya waqaf saja. Ini kalau kita paham semuanya, bab semua tentang mad 2 harokat sudah kita pelajari. Nah, gitu ya, rinciannya sudah. Baik. Dalam keadaan waqaf saja, ini ana rinci ada 3, sekitar ada 3. Ya, ini para ulama juga demikian, merinci di buku-buku tajwid mereka demikian. Dalam keadaan waqaf saja, yang pertama ya dibaca 2 harokat dalam keadaan waqaf saja itu mad iwad. Jadi mad iwad ini kalau kita masukkan antara mad asli dan mad far'i, masuknya ke mulhaq mad asli. Ya, mulhaq ya. Mulhaqatul mad. Mulhaq itu yang dikaitkan, yang dimasukkan ke pembahasan mad tersebut. Mad iwad. Jadi mad iwad ini terjadi ya proses penggantian nun menjadi alif, menjadi huruf mad. Dan ini pun terjadi hanya di fathatain saja. Aliman, soffa, soffan menjadi soffa. Aliman, basiron menjadi basiro. Asalnya nun di akhir. Aliman. Nah, namun di dalam bahasa Arab, di dalam membaca Al-Quran tentunya, maka ketika kita waqaf, berhenti,
Aliman, nunnya sukun tersebut diganti menjadi alif. Makanya dinamakan mad iwad, mad pengganti. Ya, bahasanya bersama ya, iwad badal sama-sama maknanya pengganti. Cuma istilah iwad ini mengganti huruf nun dengan alif. Mengganti huruf nun dengan alif. Dan ini terjadi di fathatain saja, tanwin fathah saja. Kenapa tidak terjadi mad iwad di tanwin kasrah, di tanwin dhammah? Ya, misalkan ghafurun, misalkan ghafuru, kenapa tidak iwad? Kenapa misalkan ghafurin menjadi tidak menjadi mad iwad, malah diwaqafkan, langsung disukunkan? Kenapa? Karena menurut orang Arab, ya, di dalam bahasa Arab, kalau mad tersebut, tanwin tersebut dhammahtain kasratain kita diganti menjadi alif, itu berat, pengucapannya berat, ya. Tapi kalau dalam kondisi fathah itu ringan, makanya diganti, ya, nunnya ya diganti menjadi huruf alif, ya, seperti itu. Itu hanya terjadi di fathatain saja, dinamakan oleh para ulama mad iwad. Contoh, aliman menjadi alima, 2 harokat. Soffa, soffan, soffa. Tapi kalau waqaf, wasal, kita sambungkan ke ayat berikutnya, ya, berubah menjadi hukum tanwin kembali, ya. Soffa, soffa, soffa yang kedua. Soffa yang pertama. Soffa, soffa menjadi ikhfa. Tapi ketika waqaf soffa. Ya, tapi kalau ketika wasal soffa, soffa waji, gitu. Ya, menjadi hukum tanwin kembali. Tapi ketika waqaf menjadi panjang 2 harokat, dinamakan mad iwad, dimasukkan oleh para ulama ke pembagian mad asli mulhaq, mad asli yang dipanjangkan 2 harokat dalam kondisi waqaf saja. Kemudian apalagi yang dipanjangkan 2 harokat dalam kondisi waqaf, yakni alif sifar mustatil, ya. Alif sifar mustatil, atau pembahasannya ini di dalam ilmu tajwid alif sab'ah. Ya, ada nanti pembahasan nanti di kitab bagan tajwid juga, di sini ana masukkan di akhir-akhir, itu ada al alifatus sab'ah. yakni alif di dalam Al-Qur'an yang 7. Nah, huruf alif yang berada di 7 kata di dalam Al-Qur'an. Nah, gitu ya. Yang mana alif tersebut ya nanti bisa dibaca panjang atau dihilangkan. Tapi kalau di dalam mushaf diberikan tanda al-alifatus sab'ah, itu diberikan tanda bulatan lonjong, atau kita sebut alif sifar mustatil. Nah, alif sifar mustatil ini dibaca panjang, ya, dibaca panjang hanya dalam keadaan waqaf saja. Di sini contohnya adalah lakinna, nanya panjang kalau waqaf. Tapi kalau wasal menjadi pendek, ya, tidak dipanjangkan, dihilangkan alifnya. Di surah Al-Kafirun, di Al-Kafirun, ana abidum wala ana, kalau waqaf. Kalau wasal wala ana abidum ma abadtum. Nah, anaknya jadi pendek kalau diwasal, ya, seperti itu. Nah, ini namanya mad apa kalau demikian, ya, mad asli. Cuma di sini tidak diberikan nama khusus, ya, oleh para ulama madnya mad apa, ya, masuknya kepada mad asli saja, mad tobi ketika kita waqaf. Lakinna maksudnya mad tobi, tapi oleh para ulama dinamakan pembahasannya itu masuk ke pembahasan al-alifatus sab'ah, alif yang 7. Nanti ada ya penjelasannya. Baik. Kemudian yang selanjutnya dibaca 2 harokat dalam keadaan waqaf saja itu ketika pertemuan 2 huruf sukun, yang pertamanya huruf mad, yang keduanya ada huruf sukun.
Ya. Seperti misalkan fil ardi. Ya, fil ardi. Nah, ketika baca fil ardi di sini kan fi-nya ada huruf mad. Namun kalau kita wasol ini madnya hilang. Fil ardi. Fil ardi. Tapi kalau kita wakaf di kata fi, maka menjadi panjang fi. Nah, gitu. Ya, ini sudah tahu sebenarnya insya Allah. Taib. Nah, ini adalah pembagian daripada mad asli. Jadi mad asli ini terbagi menjadi dua. Ada yang terjadi di kalimat, ada yang terjadi di huruf. Yang terjadi di kalimat, ada yang dipanjangkan dua harokat dalam dua kondisi wasol waqaf. Ada yang dipanjangkan dua harokat dalam kondisi wasol saja, yaitu mad silah sugro. Ada yang dipanjangkan dua harokat dalam kondisi waqaf saja, mad iwad di alif sifar mustatil, kemudian ketika bertemunya huruf mad dengan huruf sukun. Ya, fil ardi. Nah, gitu ya. Baik. Nah, ini pembahasan tentang mad asli atau pembagian mad asli atau mad tabi'i, ya, seperti itu. Nah, di sini ada dalilnya ya, Imam At-Tibi rahimahullahu taala. Jadi kita bagian tajwid ini insya Allah nanti kedepannya ada syahid-syahid, ada dalil-dalilnya setiap pembahasan di yang dibahas di atas gitu ya. Semuanya ada insya Allah. Baik. Kemudian kita lanjutkan kembali ya, masih di pembahasan mad, berarti kita masuk ke mad far'i ya, mad far'i. Yang kedua adalah mad far'i tadi. Mad itu terbagi menjadi dua, ada mad asli, ada mad far'i. Mad asli terjadi dibagi lagi menjadi beberapa bagian, tadi ada dua ya. Kemudian sekarang kita bahas mad far'i. Nah, mad far'i sebagaimana yang dibahas di awal tadi, mad far'i ini terjadi karena adanya sebab. Sebabnya itu bisa hamzah ataupun bisa sukun. Baik. Nah, kita bahas dulu yang pertama, mad far'i yang disebabkan karena hamzah. Ya. Mad far'i yang disebabkan karena hamzah itu di sini nanti ada beberapa jenis mad. Di antaranya adalah ada mad badal, ada mad muttasil, ada mad munfasil, ada mad silah kubra. Nah, mad silah kubra ini dimasukkan kepada mad yang disebabkan karena hamzah. Baik ya, ada beberapa mad, ada sekitar 4 ya jenis mad yang masuk kepada mad far'i dikarenakan hamzah. Baik. Yang pertama adalah mad badal. Ya. Nah, ini wasal waqaf ini dalam keadaan wasal ataupun waqaf ini tetap dibaca panjang gitu ya maksudnya. Kalau mad silah yang kubro ini hanya dibaca mad menjadi hukum mad far'i ini hanya dalam keadaan wasal saja. Kalau waqaf tadi seperti mad silah sugro yang di awal ya haknya disukunkan. Baik. Yang pertama adalah mad badal. Nah, mad badal ini masuk kepada mad far'i yang disebabkan oleh hamzah. Tapi ada ya para ulama yang memasukkannya seperti yang Anda baca itu di kitab Tajwid Musawwar Syekh Aiman. Beliau memasukkan mad badal ini kepada mulhaqat mad asli. Nah, gitu ya. Kenapa? Mungkin karena mad tersebut di riwayat Hafs an Asim bacanya dibaca 2 harokat. Makanya dimasukkan kepada mulhaqat mad asli. Akan tetapi dari segi teori sebenarnya mad badal ini masuknya kepada mad far'i yang disebabkan karena adanya hamzah. Ya, seperti itu. Dan di kitab-kitab tajwid yang lain juga ya banyak yang memasukkan mad badal ini ke dalam mad far'i disebabkan karena adanya hamzah. Baik ya. Mad badal. Nah, mad badal ini mad pengganti ya, kita tahu semuanya. Yang diganti itu kalau mad iwad tadi yang diganti nun, kalau mad badal yang diganti adalah huruf hamzah.
Jadi pada asalnya mad badal ini nanti ada dua hamzah. Contoh misalkan amanu, rumusnya hamzah bertemu huruf mad gitu ya. Hamzah bertemu huruf mad. Atau rumusnya gini, hamzah yang dipanjangkan. Setiap ada huruf hamzah a, i, u dipanjangkan oleh kita, maka itu dinamakan dengan mad badal. Gitu aja ya, gampangnya demikian. Nah, contoh misalkan amanu. Amanu asalnya amanu menjadi amanu. Utu asalnya utu menjadi utu. Imanukum asalnya imanukum. Jadi imanukum. Nah, itu mad badal. Ini terjadi karena ada hamzah yang diganti. Hamzah kedua diganti menjadi huruf mad. Namun nanti ada mad badal yang memang tidak ada proses penggantian hamzah. Ya. Contoh misalkan Quran. Quran itu tidak ada hamzah yang diganti. An-nya itu tidak berasal dari Qur'an, tidak. Ya, tetap aja Quran dari sananya. Nah, gitu ya. Nah, oleh karena itu Quran, lafaz-lafaz yang lain itu dinamakan syibhul badal nanti itu ada ya pembahasan. Kalau lebih rincinya demikian. Ala kulihal di mad badal ini ya kita pahami saja, yakni mad badal itu setiap ada huruf hamzah yang dipanjangkan oleh kita yaitu dinamakan dengan mad badal dan kita panjangkan temponya itu 2 harokat. Ya, 2 harokat riwayat Hafiz an Asim, Tariq Imam Syatibi. Ya, di riwayat Hafiz an Asim, mad badal itu dibaca 2 harokat. Ya. Adapun nanti di riwayat yang lain mad badal bisa lebih dari 2 harokat. Ya, kalau di riwayat yang lain hukumnya jadi jaiz. Ya, hukumnya jaiz mad badal itu bisa 2 bisa lebih. Ya, bisa 2 bisa lebih. Namun Imam Hafiz an Asim yang kita gunakan itu menggunakan mad badal ini menjadi dibaca temponya 2 harokat. Ya, jadi kalau kita menggunakan riwayat Hafiz an Asim itu kita harus membacanya 2 harokat. Baik. Kemudian yang kedua adalah mad muttasil, ya, rumusnya huruf mad bertemu hamzah dalam satu kata. Huruf mad bertemu hamzah dalam satu kata. Contoh ulaika sawaun siat. Nah, ini adalah contoh-contoh mad muttasil. Dinamakan muttasil karena huruf mad bertemu dengan hamzah, bersambung antara mad dengan hamzahnya itu berada dalam satu kata. Nah, gitu ya. Sawaun hamzahnya itu masuk ke kata sawaun, tidak terpisah. Ulaika i-nya itu masuk kepada kata ulaika, tidak terpisah. Siat hamzahnya itu masuk kepada kata siat, tidak terpisah. Ya, itu namanya mad muttasil, dibaca dibaca lebih dari 2. Lebih dari 2-nya itu untuk riwayat Hafiz an Asim, Tariq Imam Syatibi, ya kita bacanya 4 atau 5, ya 4 atau 5 harokat. Baik. Kemudian berikutnya adalah mad munfasil. Mad munfasil itu adalah huruf mad bertemu dengan hamzah dalam 2 kata. Ya, jadi hamzahnya itu bukan bagian daripada kata yang pertama itu, yang ada huruf madnya, terpisah. Contoh misalkan ku, jagalah oleh kalian, ku di sini ada huruf mad, waw sebelumnya dhammah. Hamzahnya di mana? Di kata yang kedua, anfusakum. Kata yang kedua. Hamzahnya itu ada di awal kata yang berikutnya, kata yang kedua. Nah, makanya terpisah antara huruf mad dengan huruf hamzah, maka dinamakan munfasil, infasola, terpisah. Ku anfusakum. Baik. Atau contoh yang lain, inna anzalnahu. Inna, ya huruf mad pada kata inna, huruf hamzah pada kata anzalnahu. Nah, ini dinamakan dengan
Mad munfasil dibaca ya oleh kita riwayat Hafs an Asim, Thariq Imam Syatibi itu 4 atau 5 juga sama seperti mad muttasil. Jadi kalau kalau kita pakainya Thariq Syatibi, nah, mau mad muttasil ataupun munfasil bacanya sama 4 atau 5, tidak ada perbedaan. Ya 4 atau 5. Namun nanti mad munfasil ini nanti ada khilaf di kalangan para ulama, boleh 2 atau boleh lebih dari 2. Adapun mad muttasil khilafnya itu hanya di lebih dari 2-nya itu berapa lebihnya. Khilafnya di sana. Sepakat para ulama harus lebih dari 2, khilafnya di lebih dari 2-nya. Baik ya. Baik, kalau munfasil khilafnya di boleh 2 boleh lebihnya. Mad badal juga khilafnya itu di 2 atau boleh lebihnya. Nah, gitu ya, seperti itu. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah mad silah kubro. Mad silah kubro ini ya dimasukkan kepada pembahasan mad far'i, mulhaq mad far'i ya. Dan hanya bisa dipanjangkan itu hanya dalam kondisi wasol saja. Ya. Contoh misalkan ahlihi illa, yaitu hak dhamir bertemu dengan huruf hamzah yang menyebabkan hi tersebut panjang lebih dari mad silah qasirah yang tadi atau yang sughra ya. Itu penyebabnya adalah diantaranya adalah hamzah di depannya. Baik ya. Nah, bagaimana cara bacanya? Hukumnya masuk kepada hukum boleh 2, boleh lebih dari 2. Ya, boleh 2, boleh lebih dari 2. Baik ya. Adapun kita ya sama mengikuti hukum mad munfasil, yaitu 4 atau 5 harokat untuk mad silah kubra. Baik. Nah, ini diantara mad far'i yang disebabkan oleh hamzah, itu jenis-jenisnya, nama-nama madnya itu ada 4, mad badal, mad muttasil, mad munfasil, dan mad silah kubra. Adapun mad silah kubra dibaca panjang itu hanya dalam kondisi wasol saja. Baik ya. Kita lanjutkan saja. Berikutnya adalah disebabkan karena sukun. Penyebabnya adalah sukun tadi, penyebabnya adalah hamzah, sekarang penyebabnya sukun. Ya, mad apa saja yang disebabkan oleh sukun? Jadi antaranya adalah kalau kita rinci adalah mad lazim. Yang pertama mad lazim, dan yang kedua adalah mad arid lis sukun. Hanya ada 2 mad saja yang disebabkan oleh sukun. Yang pertama adalah mad lazim, yang kedua adalah mad arid lis sukun. Nah, disebabkan sukunnya ini terjadi kalau mad lazim ini karena sukunnya sukun asli. Kalau mad arid lis sukun, sukunnya sukun palsu. Jadi rumusnya adalah kalau mad arid lis sukun, ada huruf mad bertemu dengan sukun palsu. Contoh, muhtadin, din ya sukun ya bersebelumnya kasrah di huruf mad. Di depannya ada huruf nun, harokat fathah, namun dipaksakan oleh kita atau disukunkan, harus disukunkan karena waqaf. Muhtadin, maka nun di sini sukunnya adalah sukun palsu, bukan sukun asli. Maka dinamakan oleh para ulama mad arid lis sukun ya. Maka mad arid lis sukun ini dari tempo kadar mad boleh 2, boleh lebih dari 2 sampai 6 harokat. Nah, gitu ya. Dihukumi oleh para ulama jaiz. Untuk riwayat Hafs an Asim Thariq Syatibiyah ini tidak dibatasi, maksudnya itu boleh 2, boleh lebih. Ya, berbeda dengan mad munfasil tadi. Mad munfasil itu meskipun khilaf para ulama antara 2 dan boleh lebihnya dari 2, tapi untuk thariqah Imam Syatibi membatasinya, ya ini kalau untuk riwayat untuk thariqah Imam Syatibi itu harus lebih dari
dua. Nah, kalau ada di sukun, tariqah Imam Syatibi itu boleh dua, boleh lebih dari dua. Baik, seperti itu. Itu mad arid lisukun. Yang kedua adalah mad lazim. Nah, mad lazim ini huruf mad rumusnya. Huruf mad bertemu dengan sukun, namun sukunnya sukun asli. Ya, sukunnya sukun asli. Ya. Nah, mad lazim ini terbagi menjadi beberapa pembagian. Kalau kita rinci menjadi 4 semuanya sebenarnya. Nanti ada mad lazim harfi mukhaffaf, ada mad lazim harfi musaqqal, ada mad lazim kalimi mukhaffaf, ada mad lazim kalimi musaqqal. Ada 4 mad lazim. Ya, tapi kalau kita rinci satu persatu, mad lazim ini ada yang terjadi di huruf, ada terjadi di kata, di kalimat. Baik ya. Yang terjadi di kalimat dulu saja kita bahas. Yang terjadi di kalimat, ya, yang terjadi di kalimat kita bahas langsung ke sini saja. Nah, ini ya. Mad lazim harfi ada kalimi, terjadi di huruf, terjadi di kata atau kalimat. Di dalam bahasa Arab disebut kalimat, atau di dalam bahasa kita Indonesia kata. Baik. Yang terjadi di kalimat ini ya, huruf mad bertemu dengan sukun. Sukunnya sukun asli. Baik ya, bertemu dengan sukun asli. Contoh. Nah, ini al-ana. Hanya ada satu kata saja. Ya, satu kata al-ana saja di Al-Qur'an. Ya. Kalau untuk yang mukhaffaf dibagi menjadi dua, ada mukhaffaf, ada musaqqal. Ya, ini contoh yang mukhaffaf dulu yang memang si sukunnya ini terlihat. Contoh huruf madnya, alif sebelumnya hamzah. Ini kan mad ya, bahkan di sininya mad badal. Ya, seperti itu. A. Kemudian bertemu dengan lam. Lamnya itu sukun asli, lihat sukun asli. Ada lamnya disukunkan dan tidak terjadi proses idgham. Jadi tidak ada yang diidghamkan. Sehingga nanti di dalam mushaf itu tidak ada tasydid. Langsung sukun. Nah, ini namanya mad lazim kalimi mukhaffaf. Nah, gitu ya. Panjangnya berapa harokat? 6 harokat. Jadi mad lazim semuanya 6 harokat ya. Al-ana contoh. Al-ana. Nah, hanya pada kata al-ana saja. Untuk mad lazim kalimi mukhaffaf. Sedikit mad lazim kalimi mukhaffaf. Yang paling banyak adalah mad lazim kalimi musaqqal di dalam Al-Qur'an, ya, atau mad lazim harfi musaqqal atau mukhaffaf juga banyak, tapi lebih banyak yang mad lazim kalimi musaqqal. Nah, ini banyak ya di dalam Al-Qur'an. Yaitu huruf mad bertemu dengan sukun, sukunnya sukun asli, namun terjadi proses idgham. Dalam artian mudahnya gini, huruf mad bertemu dengan tasydid. Nah, gitu. Huruf mad bertemu dengan huruf yang bertasydid, itu pasti dikatakan mad lazim kalimi musaqqal. Karena tanda tasydid di sana salah satu bentuk daripada adanya proses idgham dari sukun asli kepada huruf yang berharokat sehingga diganti hurufnya menjadi tasydid. Nah, gitu ya. Nah, ini al-haqqah, as-sakhah, at-tammah, ya. Yatamassa, banyak contoh-contoh yang lain. Baik. Kemudian selanjutnya mad lazim itu terjadi di huruf. Terjadi di huruf, ya. Terjadi di huruf. Ada yang mukhaffaf sama ada yang musaqqal. Ya. Nah, yang terjadi di dalam huruf ini ada di ayat-ayat atau di huruf-huruf muqatta'ah, di fawatihus suwar, di pembuka surah. Ya. Yaitu pada kata naqasa asalukum.
Nah, ya. Jadi huruf naqasa asalukum ini sudah dipastikan ini masuk ke pembahasan mad lazim. Cuma mad lazimnya nanti ada yang mukhaffaf, ada yang mustaqqal. Ada yang proses idgham, ada yang tidak. Kalau terjadi karena adanya proses idgham, maka menjadi mustaqqal. Kalau tidak ada berarti mukhaffaf. Hanya pada kata naqasa asalukum, nun, nun, qaf, qaf, sod, ain, ya juga sama. Untuk huruf ain nanti ini khilaf para ulama, ya kadar harokatnya ada 4, ada lebih dari tetap dibaca 6 harokat. Kemudian sin, lam, kaf, dan mim. Jadi kalau ibu-ibu semua menemukan di dalam awal-awal surah, di pembuka surah, huruf naqasa asalukum, maka ini pasti 6 harokat. Ya, 6 harokatnya itu nanti mad lazimnya itu ada yang mustaqqal, ada yang mukhaffaf. Yang mustaqqal, contoh yang terjadi karena proses idgham. Ini sebenarnya harus dirinci dulu. Contoh alif lam mim misalkan. Ada contoh gambar ini. Ya. Nah, misalkan di sini kita kasih contoh. Alif, ya, lam mim. Jadi untuk mempraktekannya harus dirinci dulu, ya, diejah. Hurufnya harus diejah. Nah, kalau kita ejah, alif lam mim ini berasal dari kalimat demikian. Alif, lam, mim. Lamnya sukun, ya, lamnya sukun. Lamnya sukun. Mimnya sukun apa? Alif sukun. Mimnya juga sukun. Iya juga sukun. Ya, ini nggak perlu, ya. Lam. Nah, gitu ya. Baik. Ini alif lam mim. Ini mustaqil, adanya proses idgham. Alif lam mim. Lam. Nah, di sini lam, lihat. Lam ini huruf mad, sebelumnya fathah. Bertemu dengan sukun asli. Berarti ini masuk kepada definisi mad lazim. Mad lazimnya terjadi di huruf lam. Ya. Kemudian di sini kalau kita gabung lam mim sukun bertemu dengan mim harokat. Nah, ini masuk proses idgham namanya. Nah, ini idgham mim bertemu mim, idgham mislain shogir. Nah, gitu ya. Makanya di alam mushaf itu mimnya biasanya pakai tanda tasydid. Ya. Maka di sini lamnya itu menjadi mad lazim musaqqal. Nah, gitu. Harfi. Nah, atau mad harfi, mad lazim harfi musaqqal. Nah, gitu. Adapun mim di sini mimnya bisa berubah hukum. Mim. Nah, ini ya sebelumnya kasrah bertemu dengan sukun asli mad lazim. Cuma mad lazimnya tidak menjadi musaqqal karena tidak terjadi proses idgham. Ini mad lazim mimnya itu mad lazim harfi mukhaffaf. Jadi dalam huruf alif lam mim saja itu hukumnya sudah berbeda-beda. Yang pertama alif tidak ada hukum sama sekali di sini. Kemudian lam ini mad lazim harfi musaqqal karena ada proses idgham ke mim yang kedua. Kemudian mim ini mad lazim ya harfi mukhaffaf karena tidak terjadi proses idgham. Nah, ini yaitu mad lazim. Ya, baik.
Nah, ini pembahasan mengenai mad. Ya, anak kira sampai sini terlebih dahulu ya untuk pembahasannya. Nanti kita bisa cari syahidnya atau dalilnya di dalam matan-matan atau di dalam mutun ya, di dalam mutun-mutun ilmu tajwid tentang mengenai mad lazim ini. Asy-Syafi'i bisa dilihat ya tentang pembahasan mad lazim, walazimul maddi lahu aqsamun arba'ah, ada 4 pembagian. Baik. Anak kira sampai sini terlebih dahulu mungkin. Ya, kalau ada pertanyaan, soal dan lain-lain boleh ditanyakan. Ya, anak kembalikan silakan kepada moderator. Ustaz. Mahat, silahkan jika ada yang ditanyakan, silahkan open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustadz mau tanya, apa beda pahalanya membaca mushaf yang nggak ada artinya sama yang ada artinya terjemahannya, Ustadz? Ya. Pahalanya sama saja, Pahalanya sama saja, Allahu a'lam. Ya, karena yang akan menjadi pahala oleh kita itu yang kita bacakan, yang kita ungkapkan, bacakan, diperdengarkan oleh kita. Baik kepada orang lain ya, membaca itu diperdengarkan. Kita membaca satu huruf misalkan alif lam mim, itu sudah dapat pahala. Alif lam mim, pahalanya 10 kebaikan kata para ulama. Ya, 10 kebaikan setiap hurufnya. Baik itu misalkan nanti kamu bacanya dengan melihat mushaf, bahkan tidak melihat mushaf dengan hafalan, pahalanya sama. Pahala bacanya itu. Ya, seperti itu. Namun bedanya mungkin kalau orang yang hafal Quran nanti kenapa bisa hafal? Karena banyak ngulang, berarti lebih banyak bacanya gitu. Baik, demikian. Nah, makanya nanti orang yang hafal Al-Quran itu nanti memiliki keutamaan yang lebih. Karena apa? Karena orang yang hafal itu rajin mengulang-ulang. Baik. Apalagi kalau beda mushaf. Ada yang terjemah, ada yang tidak. Ada yang pakai HP, ada yang pakai mushaf. Ya. Ketika kita bacanya itu sama saja. Baik, Allahu a'lam. Ada lagi soal, pertanyaan silakan. Ada lagi Mahat, silahkan. Sepertinya tidak ada, Ustadz. Ya, tambahan tapi ya tadi kalau para Ya, ulama zaman dulu itu anak pernah baca juga di kitab-kitab Ulumul Quran, itu mereka para ulama zaman dulu, para ulama salaf itu lebih suka membaca Al-Quran dengan mushaf. Dengan pakai mushaf. Mushaf itu yang memang tidak ada terjemah, tidak ada tafsir, mushaf 100% Al-Quran gitu ya, bukan pakai HP. Itu mereka lebih suka menggunakan mushaf meskipun mereka hafal. Jadi para ulama itu dahulu meskipun mereka hafal, mereka membaca Al-Quran dengan mushaf. Bahkan rindu ketika megang mushaf itu rindu. Ya, seperti itu. Baik, demikian. Ya, yang tambahan yang tadi. Adapun yang pahalanya sama saja. Ya, kalau tidak ada lagi, kita tutup saja. Baik Ustadz, sepertinya tidak ada. Baik, kita tutup saja ya. Insya Allah nanti mungkin ke depannya kita lanjutkan masih di pembahasan huruf mad. Cuma sedikit lagi nanti mungkin di pekan depan, bulan depan mungkin ya. Di bulan depan nanti ada pembahasan huruf-huruf muqatta'ah, kemudian hukum mad. Dan nanti langsung kepada kaidah pertemuan antara dua mad ya. Nanti ada, kemudian juga nanti masuk ke tebal dan tipis, hukum tebal tipis. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kita tidak bosan untuk mengulangi sebuah ilmu ya, di sebuah ilmu baik itu ilmu yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim atau yang berkaitan dengan ilmu hadis ataupun ilmu syar'i secara umumnya, ya kita terus mengulang-ulang ilmu tersebut meskipun kita sudah
hafal, sudah tahu dan lain sebagainya, karena hidupnya sebuah ilmu itu dengan murojaah, dengan pengulangan. Hayatul ilmi bil murojaah. Hidupnya ilmu itu dengan pengulangan, dengan adanya pengulangan, sehingga nanti kita bisa mengamalkannya apa yang kita pelajari tersebut. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.